Halo, apa kabar? Selamat siang. Salam sehat selalu. Bertemu lagi di kelas penulisan naskah drama. Tidak terasa, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Dan nampaknya ini adalah video pertemuan daring kita yang terakhir. Seperti yang sudah saya tuliskan dalam rencana pembelajaran, hari ini kita akan membahas tentang alur, kemudian pembabakan, dan treatment. Meskipun nampaknya ada 3 materi, tetapi sebetulnya itu semua saling berkaitan. Saya juga yakin beberapa hal yang nanti saya sampaikan nampaknya pernah kalian dapatkan di kelas yang lain. Oke, kita mulai dengan cepat saja. Kita mulai dari alur atau yang sering disebut juga dengan plot. Alur merupakan jalan cerita atau storyline. Tidak ada cerita tanpa jalan cerita atau plot. Alurlah yang menggerakkan tokoh atau karakter untuk menemui konflik dan tujuannya. Nah, karena itu, alur adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir yang tersusun dalam hubungan sebab akibat. Nah, artinya, peristiwa pertama menyebabkan terjadinya peristiwa kedua menyebabkan terjadinya peristiwa ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, sebelum menulis naskah, terlebih dahulu kita harus mengetahui alurnya. Sehingga kita sudah tahu kemana tujuan cerita, apa masalahnya, dan bagaimana solusinya. Alur ini akan beririsan dengan premis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, alur atau storyline merupakan pengembangan dari sinopsis. Tentunya isinya akan lebih lengkap dan lebih detail dari sinopsis, baik dari penokohan, setting, maupun yang lainnya. Dalam menulis cerita dan mengaplikasikannya pada naskah, kalian bisa menggunakan alur maju atau progresif, ataupun dengan alur mundur atau regresif. Selain itu, kalian juga bisa memvariasikan dengan teknik pengaluran sorot balik atau flashback. Saya rasa kalian sudah sangat paham tentang alur maju, alur mundur, juga dengan flashback. Tinggal bagaimana kreativitas penulis untuk merangkai alur sehingga menjadi menarik. Apakah perlu dihadirkan flashback? Apakah itu di awal, di tengah, atau di akhir? Atau bisa jadi tidak perlu adanya flashback. Nah, dalam perangkai alur, tentunya kita akan melalui tahapan-tahapan cerita. Minimal terdapat 3 unsur berikut ini. Pemaparan, konflik, hingga penyelesaian. Nah, ketika kita membicarakan hal ini, tentunya otomatis kita akan bersinggungan dengan pembabakan cerita. Nah, teori pembabakan cerita yang menjadi teori babon dalam ranah penulisan adalah teori pembabakan Aristotelian, atau yang dikenal dengan struktur 3 babak. Teori 3 babak ini sudah teruji kualitasnya, dan tidak hanya diaplikasikan dalam naskah-naskah teater, akan tetapi digunakan juga pada film, bahkan juga pada sinetron. Pada perkembangan berikutnya, teori 3 babak ini kemudian dikembangkan seperti yang dilakukan oleh Gustav Freytag. Ia memodifikasi dan menambahkan aksi yang meninggi dan aksi yang menurun di strukturnya. Setelah itu kemudian banyak orang yang mulai mengembangkan teori 3 babak ini, baik hanya memodifikasi ataupun bahkan mengembangkannya lebih jauh. Supaya kita lebih mendalami tentang contoh-contoh pembabakan, untuk yang pertama, mari kita perhatikan struktur dramatik pembabakan menurut Aristoteles atau struktur 3 babak. Pengenalan tokoh-tokoh dan permasalahannya pada struktur pembabakan ini terdapat di bagian awal dan disebut sebagai tahap eksposisi. Permasalahan makin berkembang. Interaksi tokoh-tokoh mengakibatkan konflik. Konflik kemudian bersambung dengan permasalahan baru, sehingga konflik menjadi semakin gawat. Oleh karena itu, bagian ini disebut juga dengan penggawatan atau epitasio. Nah, puncak dari seluruh konflik dengan permasalahannya disebut klimaks, katarsis. Setelah klimaks, biasanya irama dramatik mulai turun menuju penyelesaian dan kemudian tamat atau denouement.